صلوا على النبي محمد. الحمد لله ما شب الهدى وحبا وبركاته. تكلم جذع في الحشا طربا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pemuda-pemudi Islam, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Arsy. Allah tidak membutuhkan segala ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Hendaknya kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemuda-pemudi Islam, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang dirahmati oleh Allah ini, kita akan melanjutkan kajian kita masalah kitab Majmu'atul Kutub Fidaniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah. Kitab yang sangat penting yang menjelaskan masalah aqidatu umat muslim, aqidah umat muslim seluruh dunia. Kemarin kita telah membahas masalah perkataan Al-Imam Rifai. Al-Imam Rifai, beliau mengatakan sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi wa sunnati fa inna zalika min usulil kufur. Imam Ar-Rifai, beliau mengatakan jagalah akidah kalian, jagalah tauhid kalian dari ayat-ayat yang memiliki banyak arti atau ayat-ayat yang mutasyabihat dan hadis-hadis yang memiliki banyak arti, hadis-hadis mutasyabihat. Karena orang yang memahami hadis atau memahami Al-Quran yang banyak arti ini dengan pemahaman yang salah, diartikannya dengan seenaknya, maka inilah yang dikatakan Al-Imam Rifai, fa inna zalika min usulil kufur. Inilah asal
dari kekufuran. Wal'iyazubillah. Kemarin juga kita bahas salah satu ayat Al-Quran yang memiliki banyak arti, itu adalah surah Thaha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy istawa. Istawa di sini para ulama mengatakan memiliki banyak arti. Istawa bisa diartikan duduk, istawa bisa diartikan bersemayam, istawa bisa diartikan menetap, istawa bisa diartikan sejajar, istawa bisa diartikan lurus, istawa bisa diartikan matang, istawa juga bisa diartikan menjaga, istawa juga bisa diartikan menguasai. Karena banyaknya arti istawa di dalam ayat ini, karena di dalam bahasa Arab memang ada satu kalimat tetapi memiliki banyak arti. Salah satunya istawa. Karena banyaknya arti ayat ini, maka tidak boleh kita tafsirkan sembarangan. Kita tidak boleh mengartikan ayat ini sembarangan. Cari di antara banyak arti tersebut arti yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka ulama ahli sunnati wal jamaah mengartikan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy. Ketika diartikan Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy, maka tidak ada bertentangan dengan ayat yang lain. Sebahagian aliran sesat dan menyesatkan mengartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan arti duduk, Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy, atau Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Arti ini bertentangan dengan ayat lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Ketika disifati Allah dengan duduk, disifati Allah dengan bersemayam, maka dia sama saja menyamai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena sifat duduk, bersemayam, berdiri itu adalah sifat makhluk, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ahli sunnati wal jamaah menafikan, meniadakan sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala karena bertentangan dengan ayat yang lain. Maka makna sesungguh ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy. Inilah makna sesungguhnya. Dan selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ayat itu juga, yaitu ayat mutasyabihat, ayat yang memiliki banyak arti. Kemarin saya artikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa di situ memiliki banyak arti. Yang kedua, di dalam kitab Majmu'atul Kutub Fidaniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah, ada ayat juga yang memiliki banyak arti seperti ayat Inna Rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat ini kalau dalam segi zahirnya, kalau tidak diartikan dengan arti sesungguhnya, maka ayat ini akan bertentangan dengan ayat yang lain. Karena ayat ini memiliki banyak arti, maka cari arti yang sebenarnya yang tidak bertentangan dengan ayat lain. Maka ulama mengatakan ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan pada 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Kebanyakan orang yang bertentangan ini adalah pada kalimat summastawa 'alal 'arsy. Sebahagian alir yang sesat dan menyesatkan, dia mengatakan kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Wal'iyazubillah. Bersemayam, duduk, tegak, berdiri adalah sifat makhluk, tidak layak bagi Allah. Lalu apa makna dari summastawa 'alal 'arsy? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 hari. Allah Subhanahu wa taala summastawa 'alal 'arsy. Apa makna dari summastawa 'alal 'arsy? Maka
ulama ahli sunnati wal jamaah di dalam kitab Majmu'atul Kutubi Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah, di sini dikatakan bi anna Allah kana fi jihatil ardi summa sa'ida ila as-samai farattabaha wa khalaqaha summa sa'ida ila al-'arsy fastaqarra 'alaihi fa huwa kafirun. Orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dulunya di arah bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala naik ke langit, kemudian di langitlah Allah Subhanahu wa taala menertibkan langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala naik lagi ke atas arasy, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetap di atas arasy, maka orang yang meyakini seperti itu adalah keluar dari Islam, bukan ahli sunnati wal jamaah, bukan golongan yang ahli sunnati wal jamaah. Inilah orang yang sesat dan menyesatkan. Ketika dia memahami ayat ini, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Mereka meyakini karena mereka mengambil arti zahirnya saja tanpa takwil, tanpa tafsir, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dulunya di bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala naik ke langit. Ketika di langit Allah Subhanahu wa taala menertibkan langit. Setelah menertibkan langit, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Setelah menciptakan langit, naik Allah Subhanahu wa taala ke atas arasy. Setelah di atas arasy Allah Subhanahu wa taala menetap. Ini adalah aliran sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena mereka menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan naik, tidak disifati dengan menetap, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Lalu apa makna ayat ini? Ayat dari inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Apa makna dari ayat ini? Maka ulama ahli sunnati wal jamaah memaknai ayat ini bukan sebahagian orang yang sesat dan menyesatkan memaknainya. Maknanya adalah wa inna ma ma'nal ayati anna Allah khalaqas samawati wal ardh wa kana qabla an yakhluqaha qahiran lil 'arsy. Wa summa huna bima'nal wawi. Maka ulama ahli sunnati wal jamaah memaknai ayat ini inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, pada 6 hari, summa stawa 'alal 'arsy. Makna dari summa stawa 'alal 'arsy, maka maknanya wa kana qabla ay yakhluqaha qahiran lil 'arsy. Dan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy. Jadi makna dari summa stawa 'alal 'arsy artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy. Bukan artinya Allah bersemayam di atas arasy. Jadi kalimat summa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini summa stawa 'alal 'arsy. Summa di sini bimakna waw, dengan makna waw. Jadi jangan diartikan kemudian akan tetapi bimakna waw. Inilah arti yang sesungguhnya dari ayat ini. Arti yang sesungguhnya dari ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy, bukan artinya bersemayam atau duduk di atas arasy, karena ini adalah sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak layak disifati dengan sifat makhluk, sebagaimana perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan, wa man wasafa Allah bima'na min ma'anil bashar faqad kafara. Orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, maka orang tersebut keluar dari Islam. Wal'iyadzu billah. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah.
akidah salafun salih, akidah para ulama, akidah para sahabat, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikhawatirkan oleh Al-Imam Rifai. Imam Rifai mengatakan, jagalah akidah kalian dari ayat-ayat yang memiliki banyak arti. Karena disebabkan ayat-ayat yang memiliki banyak arti ini, banyak orang yang tidak paham tafsir, tidak paham nahwu, tidak paham sorof, tidak paham ilmu-ilmu yang lain, cuman melihat terjemahan. Ketika dia melihat terjemahan, dia memahami terjemahan sendiri dan dia meyakini apa yang ada di isi terjemahan tersebut. Wal'iyazubillah, ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Tidak paham agama, tidak paham tafsir, tidak paham nahwu sorof, membaca kitab kuning tidak tahu, tiba-tiba sudah menafsirkan Al-Quran. Wal'iyazubillah. Inilah yang dikhawatirkan pada zaman sekarang. Banyaknya zaman sekarang orang yang mengartikan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan arti menurut kehendaknya sendiri. Banyaknya zaman sekarang mengartikan hadis, menerjemahkan hadis dengan kehendaknya sendiri, tanpa ada dari perkataan ulama, tanpa memahami ilmu-ilmu yang lain. Wal'iyazubillah. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, masalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki banyak arti. Ada juga ayat yang dikatakan summa stawa 'alal 'arsy. Di dalam ayat inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Maka qala al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Abu Mansur al-Maturidi, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan summa stawa 'alal 'arsy ay wa qad istawa 'alal 'arsy. Beliau mengatakan summa stawa 'alal 'arsy wa qad istawa 'alal 'arsy. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai 'arsy. Ada juga ayat lain yang memiliki banyak arti. Secara zahir artinya sangat berbahaya ketika orang tersebut memahami ayat ini secara zahir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Ayat ini sangat bahaya ketika orang tersebut mengartikannya tanpa ilmu atau cuman melihat terjemahan. Di sini dikatakan fa'inama, kemanapun kalian menghadap, fasamma wajhullah, maka disitulah wajhullah, wajah Allah. Wal'iyazubillah. Andaikan orang yang tidak paham masalah tauhid, tidak paham masalah ilmu-ilmu, dia cuman membaca terjemahan, dan dia mengartikan ayat ini, dimanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah, maka dia membayangkan ada wajah Allah di hadapannya. Wal'iyazubillah. Ayat ini perlu takwil. Andaikan kita artikan secara zahir seperti ini, dimanapun kamu berhadap, disitulah wajah Allah. Bagaimana? Bayangkan. Disitulah wajah Allah, disitulah wajah Allah. Wal'iyazubillah. Ayat ini perlu takwil. Itu makanya ayat yang memiliki banyak arti perlu takwil. Wajhullah di sini memiliki banyak arti, perlu takwil. Jangan diartikan dengan secara zahir. Kalau diartikan secara zahir, maka ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain. Itu makanya kita perlu ulama, kita perlu ilmu untuk memahami suatu permasalahan di dalam Al-Quran. Kita tidak perlu, kalau kita tidak berilmu, tidak paham masalah Al-Quran, tidak paham masalah kitab kuning, tidak paham masalah nahwu sorof, tidak paham masalah itu, cuman kita membaca Quran,
dan Quran yang ada di rumah kita cuma terjemahan, dan kita baca terjemahan dan kita pahami, dikhawatirkan 95% akan sesat dan menyesatkan. Contohnya ayat ini, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Wal'ayazubillah. Apa maksud dari ayat ini? Maka ulama menafsirkan ayat ini, penjelasan ayat ini di dalam kitab Majmu'atul Kutufi Daniyah fi bayani usulil aqidatil islamiyah. Di sini dikatakan wa kalladzi yufassiru qaulallahi ta'ala fa'inama tawallu fasamma wajhullah. Orang yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini bil jariyah, dan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anggota badan, au annahu fi jihatil ardi, atau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala bertempat di bumi, fahuwa kafirun. Orang tersebut keluar dari Islam karena sudah menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk, maka orang tersebut keluar dari Islam. Jadi apa makna ayat ini? Fa'inama ini wa innama makna fasamma wajhullah. Adapun makna dari fasamma wajhullah, Qibatullahi kama qala Mujahidun talmizu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Artinya di situ adalah kiblat, kiblatullah, artinya kiblat, sebagaimana yang dikatakan Mujahid, muridnya dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lain yang memiliki arti yang sangat banyak. Artinya banyak. Maka artinya lebih dari satu, maka dinamakan ayat mutasyabihat. Ayat yang memiliki arti lebih dari satu dinamakan ayat mutasyabihat. Maka yahtaju ila ta'wil, butuh kepada takwil. Apa contoh ayat lain? Seperti kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kalau diartikan secara zahir, ini artinya sangat bahaya. Apa arti ayat ini? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Seluruh segala sesuatu itu akan binasa. Segala sesuatu itu akan binasa, illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Wal'iyazubillah. Bagaimana ayat ini kalau tidak ditakwil? Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Ini adalah ayat yang memiliki banyak arti. Wajhuhu di situ memiliki banyak arti. Tidak bisa kita artikan secara zahir, cuman melihat terjemahan. Kita harus perlu tafsir, harus perlu perkataan ulama. Bagaimana ulama menafsirkan ayat ini? Tidak, kita tidak harus, jangan kita menafsirkan ayat ini dengan sembarangan. Maka ulama mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ayat ini membutuhkan takwil, karena ayat ini dinamakan ayat mutasyabihat. Maka di dalam kitab ini ulama mengatakan wa kallazi yufassiru qaulallahi ta'ala wa kullu syai'in halikun illa wajhahu bi annal 'alama syai'un fayafna, dengan bahwasanya dengan segala sesuatu itu akan punah. Wallahu syai'un fayafna. Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan akan punah, akan binasa. Wala yabqa minallahi illa hadzal juz'ul ma'udu fa huwa kafirun. Dan dia meyakini bahwasanya tidak ada yang kekal dari Allah Subhanahu wa taala kecuali satu bagian saja, yaitu bagian wajah tadi, katanya begitu. Maka orang tersebut keluar dari Islam. Kalau kita teliti ayat ini secara zahirnya seperti itu, wa kullu syai'in halikun illa wajhahu.
Setiap sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Kalau orang yang cuma mengartikan Al-Quran dengan terjemahan, pasti dia membahayakan segala sesuatu. Bahkan zat-zatnya Allah dia mengatakan akan binasa kecuali wajahnya. Wal'iyazubillah. Ini arti yang sesat dan menyesatkan. Akan tetapi apa makna ayat ini? Ini penafsiran dari ayat ini yang mengatakan segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Ini adalah penafsiran orang musyabbihah, orang yang sesat dan menyesatkan. Orang musyabbihah Bayan bin Sam'an At-Tamimi. Di sini dijelaskan bahwasanya penjelasan dari orang musyabbihah, orang Wahabiyah yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, golongan sesat dan menyesatkan. Akan tetapi apa makna ayat ini? Makna ayat ini adalah wa innama ma'nal wajhi huna al-mulku ay ma yataqarrabu bihi ila Allah kama awwal al-Bukhari wa Sufyan as-Tsauri rahimahumullah. Makna dari ayat ini adalah kekuasaannya, bukan wajahnya. Tidak ada segala sesuatu akan binasa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna dari ayat ini. Bukan arti ayat ini wajahnya Allah, wal'iyazubillah. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Allah tidak menyerupai makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Allahu la yahtaju ila syai'. Allah bersifat mukhalafatul lil hawadith. Allahu laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu binafsi. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatul lil hawadits, tidak menyerupai sesuatu apapun. Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah, dan Allah tidak menyerupai satupun bagian dari makhluknya. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah, meyakini sama sekali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk, meyakini sama sekali bahwasanya makhluk tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada hari ini, pada sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kajian kita cukup sampai di sini. InsyaAllah besok kita akan melanjutkan kajian kita Majmu'atul Kutub Fid-Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah, insyaallah besok, tentang penjelasan lanjutan dari ayat mutasyabihat, ayat yang memiliki banyak arti. Karena di dalam kitab ini sangat banyak dicontohkan para ulama tentang ayat-ayat yang memiliki banyak arti, dan bagaimana arti yang sesungguhnya, arti yang layak bagi Allah, yang tidak bertentangan dengan ayat lain. InsyaAllah kita akan lanjutkan penjelasan ayat-ayat yang memiliki banyak arti ini, supaya kita paham masalah aqidah ahli sunnati wal jamaah, supaya kita paham masalah ayat yang memiliki banyak arti, lalu bagaimana penafsirannya, bagaimana penakwilannya, supaya kita paham perkataan Al-Imam Ahmad Rifai tentang beliau. Beliau mengatakan bahwasannya untuk menganjurkan kepada kita untuk menjaga akidah-akidah kita dari ayat-ayat yang memiliki banyak arti atau ayat mutasyabihat. Inilah anjuran dari Al-Imam Ahmad Rifai, ulama besar, ulama mufassir, ulama muhaddis, orang yang alim, orang yang sangat alim, orang yang pakar masalah ilmu tauhid, orang yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita barakah pada sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore ini bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikianlah kajian kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin. Ya